Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja di sini saya mewakili kelompok 9 untuk memaparkan presentasi merangkum semua materi basis data dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Adapun anggota kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Miftah Madasuki, yang kedua Alindrasi Agustin, dan yang ketiga Ian Sidik Pamungkas. Adapun materi pertama yaitu tentang pengertian basis data. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis yaitu markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang atau gudang. Data yaitu representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Jadi dapat ditarik kesimpulan, basis data yaitu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Tujuan pemanfaatan basis data, yang pertama kecepatan dan kemudahan, yang kedua efisiensi ruang penyimpanan, yang ketiga keakuratan, dan sebagainya. Konsep sistem basis data. Sistem yaitu sebuah tatanan yang terdiri dari komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Komponen sistem basis data terdiri dari hardware, operating system, database, DBMS, user optional software. Bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan, misalnya dengan SQL, database, SQL, dan sebagainya. Bahasa basis data dipilih ke dalam dua bentuk. Yang pertama, data divisional language atau DDL. Yang kedua, data manipulative language atau DML. Struktur sistem keseluruhan. Sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional atau modul sebagai berikut. Yang pertama ada file manager, yang kedua database, yang ketiga query processor, yang keempat DML precompiler, yang kelima DML compiler. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara elektronik dalam komputer. Keuntungan pemakaian sistem basis data, yang pertama mengurangi redundansi, yang kedua data dapat dipakai bersama-sama, yang ketiga memudahkan penerapan standarisasi, yang keempat jaminan security, yang kelima menyeimbangkan kebutuhan. Kerugian pemakaian sistem basis data, yang pertama karena mahal, yang kedua kompleks, yang ketiga prosedur backup dan recovery sulit. Konsep dasar. Yang pertama adalah istilah-istilah dasar yang terdiri dari entitas, yaitu sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari yang lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian, misal pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada atribut, deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Misal, entitas mobil adalah nama mobil, merek mobil, warna mobil, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada field, yaitu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Yang selanjutnya ada record, yaitu kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Yang selanjutnya ada file, yaitu kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Yang selanjutnya ada basis data, yaitu kumpulan file yang digunakan oleh program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record di file-file tersebut. Elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Jenis-jenis key: primary key, secondary key, candidate key, composite key, foreign key. Operasi pada file atau berkas berdasarkan model proses batch,
yaitu suatu proses yang dilakukan secara kelompok. Yang kedua iteratif, yaitu suatu proses yang dilakukan satu persatu, yaitu rekod per rekod. Yang selanjutnya ada retrieval, yaitu pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model relasional. Oke, pengertian model relasional atau database relasional adalah suatu model database yang terdiri dari beberapa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relation atau relasi yang tersusun atas tuple atau baris dan atribut atau kolom untuk menggambarkan sebuah database. Model database berbentuk tabel 2 dimensi atau relasi. Selanjutnya terdiri dari tabel baris dan atribut atau kolom. Yang ketiga diperkenalkan oleh E.F. Choate tahun 1970-an. Umumnya digunakan dalam RDBMS. Selanjutnya keuntungan model relasional. Salah satu keuntungannya yang pertama adalah sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua adalah efisien dalam pencarian data. Yang ketiga mendukung berbagai kebutuhan dunia nyata. Dan yang keempat memudahkan operasi data berupa query, insert, update, dan delete. Selanjutnya perbedaan selanjutnya yaitu terminologi dan karakteristik tabel. Tabel sebagai struktur dasar penyimpanan data harus mempunyai keunikan berupa berisi baris dan kolom. Selanjutnya nilai atomic, atribut unik, tidak ada baris identik. Dan yang terakhir dapat memiliki lebih dari 254 kolom dengan tipe data beragam. Oke, selanjutnya yaitu Relational Integrity Rules. Integrity Rules adalah sekelompok aturan dalam RDBMS yang harus dipatuhi dalam pembuatan database agar database tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Relational Integrity Rules terdiri dari null yang berisi nilai yang tidak diketahui, dan yang kedua yaitu Entity Integrity, yaitu setiap tabel harus mempunyai primary key atau unique dan tidak null. Dan yang ketiga referential integrity, yaitu foreign key harus valid di tabel yang dirujuk. Dan yang keempat yaitu domain integrity, yaitu nilai kolom harus sesuai tipe dan panjang data. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan normalisasi. Normalisasi adalah teknis analisis data yang mengatur atribut data dalam kelompok untuk membentuk relasi yang tidak redundansi. Serta tujuan normalisasi yang pertama yaitu untuk menghilangkan redundansi data, dan yang kedua untuk mempermudah pemodifikasian data.
Selanjutnya yaitu proses normalisasi. Proses normalisasi yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya bentuk tidak normal. Yang pertama yaitu bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Dan yang kedua, pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data yang berupa insert, update, dan delete atau biasa disebut anomali. Selanjutnya yaitu bentuk normal. Selanjutnya yaitu normalisasi 1NF dan 2NF. Bentuk 1NF itu berupa atribut harus bernilai tunggal atau tidak boleh ada grup pengulangan. Selanjutnya yaitu 1NF itu penjelasannya, perinciannya itu yang pertama, normal pertama 1NF. Suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Yang kedua, bentuk normalisasi pertama 1NF ini mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata atau flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai-nilai dari file-file berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selanjutnya yaitu 2NF, normalisasi kedua. Normalisasi kedua ini yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Selanjutnya, bentuk normal kedua ini mempunyai syarat yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Selanjutnya yaitu normalisasi 3NF dan contohnya. Bentuk normalisasi ketiga atau 3NF yaitu suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi kepada kunci utama atau primary key. Selanjutnya bentuk normal ketiga bentuk normal ketiga 3NF ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama tidak punya hubungan transitif. Bentuk normal ketiga ini artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan, dan bentuk normalisasi ketiga sudah dapat tabel yang optimal. Sekian yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini matinya gimana? Stop. Anjing 10 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARD dan model basis data. Apa itu ARD? ARD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Selanjutnya yaitu simbol-simbol yang digunakan dalam ARD. Yang pertama yaitu entity, yang kedua atribut, yang ketiga relasi, dan yang keempat link. Selanjutnya yaitu kardinalitas atau derajat relasi. Diagram AR juga menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas, di mana dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan diagram ARD. Langkah-langkah teknis yang diambil dalam menghasilkan ARD. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang beserta foreign key. Yang keempat yaitu menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Selanjutnya yaitu model basis data. Secara umum ada 3 model yang digunakan. Yang pertama itu model hierarki, yang kedua model jaringan, dan yang ketiga model relasional. Model jaringan yaitu seperti halnya pada hierarki model, network model dideskripsikan ke dalam struktur parent, dan child. Tetapi sebuah child dalam model ini dapat mempunyai lebih dari satu parent. Yang kedua, kardinalitas one to one, one to many, man to man. Selanjutnya itu pengertian model relasional. Model relasional berisi model database berbentuk tabel 2 dimensi atau relasi. Selanjutnya itu terdiri dari tuple atau baris dan atribut atau kolom. Selanjutnya itu diperkenalkan oleh EF 1970-an. Udah, Cok. Harusnya tadi sampai mana? Cuma sampai ini. Udah. Model basis data. Udah. Iya, udah. Ya udah. Sampai 18. Tadi 18 mana? Ini Model jaringan. Iya. Udah tadi ya? Udah. Ya udah. Udah kepanjangan ini, Cok. Potong aja nanti sama si itu. Iya.